sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah oksigen. Oksigen pertama kali diidentifikasi oleh ahli kimia Swedia Carl Wilhelm Sickle pada tahun 1772 dan independen oleh ahli kimia Inggris Joseph Priestley pada tahun 1774. Priestley menyebutkan bahwa oksigen merupakan udara yang terkomposisi dan menemukan bahwa makhluk hidup memanfaatkannya selama proses bernapas. Pada tahun 1778, ahli kimia Prancis Antoine Lavoisier memberi nama oksigen pada elemen ini dan mengembangkan teori bahwa oksigen diperlukan untuk pembakaran. Lavoisier juga mengidentifikasi peran oksigen dalam respirasi dan pembakaran, membangun dasar bagi pemahaman modern tentang oksigen dalam reaksi kimia dan biologis. Pada akhir abad ke-18, pemahaman tentang oksigen terus berkembang melalui penelitian ilmiah, dan pada abad ke-19, Louis Pasteur menyadari pentingnya oksigen dalam mencegah pembusukan oleh mikroorganisme. Nah, selanjutnya keberadaan unsur oksigen di alam, di mana menurut masanya oksigen termasuk unsur kimia paling melimpah. Keberadaan unsur oksigen di alam, yang pertama itu kerak bumi. Oksigen di kerak bumi berasal dari proses fotosintesis oleh tumbuhan dan alga. Selama miliaran tahun, organisme fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan dari penguraian karbon dioksida menggunakan energi matahari. Secara keseluruhan, oksigen di kerak bumi sangat penting untuk mendukung kehidupan aerobik termasuk manusia dan berbagai bentuk kehidupan lainnya. Yang kedua, keberadaan unsur oksigen di udara. Oksigen di udara merupakan komponen vital yang mendukung kehidupan aerobik. Udara yang kita hirup terdiri sebagian besar dari nitrogen sekitar 78% dan oksigen sekitar 21%. Oksigen ini dihasilkan melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan dan alga. Tingkat oksigen di atmosfer relatif stabil, tetapi dapat berubah jika dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas fotosintesis, pembakaran bahan bakar fosil, dan perubahan-perubahan alam seperti kebakaran hutan. Kehadiran oksigen memungkinkan organisme aerobik untuk menjalin proses respirasi, di mana mereka menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dari bahan makanan. Keberadaan oksigen di atmosfer juga berperan dalam membentuk lapisan ozon atau O3 yang melindungi kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya yang berasal dari matahari. Dengan demikian, oksigen di udara tidak hanya mendukung kehidupan, tetapi juga melibatkan interaksi kompleks dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kondisi lingkungan di bumi. Keberadaan unsur oksigen di alam yang ketiga yaitu di air laut. Oksigen di air laut esensial bagi kehidupan di laut, termasuk organisme akuatik. Proses utama yang menyuplai oksigen ke dalam air laut disebut dengan oksigenasi laut. Oksigenasi laut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor fotosintesis fitoplankton, di mana fitoplankton mikroorganisme fotosintetik di permukaan air adalah kontributor utama dalam memproduksi oksigen. Mereka menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Faktor yang kedua yaitu ada difusi udara air, di mana oksigen dari atmosfer dapat larut dalam air melalui proses difusi. Permukaan air laut yang terus bergerak memfasilitasi pertukaran gas. Yang ketiga yaitu peran tumbuhan laut dan alga. Tumbuhan laut dan alga juga berperan dalam menyuplai oksigen ke dalam air melalui proses fotosintesis
mereka. Faktor yang keempat itu ada proses oksidasi. Proses oksidasi bahan organik oleh bakteri di dasar laut juga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Selanjutnya, manfaat oksigen dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang industri. Oksigen digunakan dalam berbagai proses industri seperti pada produksi baja, pemotongan logam, dan proses oksidasi dalam kimia. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, oksigen digunakan dalam proses pengobatan pasien dengan masalah pernapasan atau kondisi medis tertentu. Terapi oksigen dapat membantu meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Yang ketiga, pada proses pembakaran. Oksigen adalah salah satu unsur yang mendukung proses pembakaran. Oksigen digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi seperti pada mesin pembakaran dalam. Yang ketiga, pada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, oksigen diperlukan untuk respirasi tanaman. Selain itu, oksigen juga digunakan dalam pengolahan air limbah pertanian. You don't even